Kita akan membahas satu konsep yang paling sederhana dalam sebuah algoritma. Yang paling umum yang kita lakukan dalam sebuah algoritma adalah untuk menentukan suatu hasil tertentu. Contohnya misalnya kita hendak menghitung kecepatan, maka kita sudah memiliki rumus untuk menghitung kecepatan tersebut. Contohnya misalnya kita hendak menentukan nilai maksimum dan minimum. Kita bisa memiliki algoritma untuk melakukan itu. Tapi algoritma yang umum digunakan komputer adalah algoritma yang melakukan 3 hal gitu ya. 1. Mencari sebuah pola ya. 2. Mencari sebuah nilai ya. Dan yang ketiga, mengikuti algoritma tertentu atau perhitungan tertentu atau formula tertentu. Kalau kita bicara formula, itu lebih mudah. Kita tinggal mengikuti formula dan hasilnya sudah tampil. Tapi kalau kita untuk mengetahui pola, menemukan sebuah nilai dengan kriteria tertentu, itu baru algoritma yang lebih rumit. Dan salah satu algoritma yang akan diperkenalkan kali ini adalah algoritma divide and conquer. DNC adalah sebuah algoritma yang umum yang digunakan oleh kita ya, untuk mempelajari konsep algoritma yang sederhana. Di sini sebagai contoh kita memiliki sekumpulan nilai sebuah array bertipe integer sebanyak 100 buah. Kemudian kita akan menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Dan kemudian tentu saja nilai tengah-tengah gitu ya. Oke. Kalau kita belajar ilmu statistika, maka secara sederhana kalau kita menggunakan Excel, kita bisa langsung memanggil fungsi tertentu. Tapi kalau di algoritma dan kita tidak menggunakan fungsi tertentu, kita harus menyusun algoritma struktur data tersebut. Caranya bagaimana? Kita lihat di sini ya. Dan ini penting juga untuk teman-teman belajar bagaimana cara kode bekerja. Nah, cara memahami sebuah algoritma adalah dengan mempelajari bagaimana alurnya berjalan. Di sini teman-teman bisa melihat jika I sama dengan J, maka max sama dengan min array ke I. Ya, jadi pada saat dimulai semuanya akan sama. Kemudian setelah itu akan dibandingkan nilainya antara nilai yang awal dengan nilai yang sebelumnya, antara nilai yang baru ya, I-nya kan akan naik ya, dengan nilai sebelumnya. Kemudian kita menggunakan perbandingan. Jika IA lebih besar daripada AC, maka maksimumnya jadi AI, sementara minimumnya jadi AC. Kalau tidak, misalnya lebih kecil, maka kita akan mengeset nilai J adalah maksimum dan nilai A adalah minimum. Kebayang ya bagaimana algoritma ini berkata. Kemudian kalau kita lanjut lagi di kode ini, maka kita bisa melihat bagaimana menentukannya. Pertama, ya, teman-teman bisa melihat ada sebuah nilai yang disebut dengan mid. Mid adalah nilai tengah-tengah. Ya. Kemudian kita akan memanggil sebuah fungsi yang kita sebut dengan max mid. Fungsi ini tidak lain tidak bukan adalah fungsi yang sama dengan adanya di sini. Konsep seperti ini di algoritma struktur data namanya rekursif. Ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, kita melakukan fungsi rekursif. Jadi seperti memanggil fungsi yang sama berulang-ulang ya. Oke. Kemudian setelah itu kita akan mengecek max 1 sama dengan max dan min 1 sama dengan min. Di sini ada pengalokasian sebuah variabel lokal gitu ya, variabel lokal yang akan digunakan berulang-ulang ya, dan dilakukan proses yang sama seperti apa yang sudah kita lakukan. Dan kita lihat sekarang intinya di sini teman-teman bisa melihat kita akan masukkan banyak angka, misalnya kita masukkan 5, kemudian kita akan masukkan angka tersebut ya. Dan kemudian nilai tersebut akan diset, maksimumnya berapa, minimumnya berapa ya. Kemudian kita memanggil fungsi maksimum dan minimum. Dan terjadi fungsi rekursif di sana dan akan menampilkan nilai maksimum dan minimum. Di sini saya membuat sebuah breakpoint ya di max min mid I plus, J
Ini adalah algoritma divide and conquer kita. Ya, kemudian kita coba jalankan dengan start debugging. Maka kita akan dibuatkan sebuah jendela. Ya, teman-teman bisa melihat jendelanya di sini. Kemudian saya akan masukkan banyak angka. Dalam hal ini saya masukkan 5 angka. Kemudian saya masukkan 10, 30, 50, 70, dan 90. Teman-teman bisa melihat pada saat kode tersebut masuk ke fungsi, maka fungsi conquer di sini berjalan gitu ya. Teman bisa melihat dia berjalan. Kemudian dilakukanlah proses bagaimana fungsi itu dijalankan. Kita bisa memilih step into sehingga akan masuk ke kode ini ya. Teman-teman bisa melihat dia masuk ke kode ini. Kemudian kita bisa lanjutkan ya. Kita bisa lanjutkan dengan di sini memilih ya. Di sini ada tombolnya juga ya. Kita bisa memilih turun ya. Jika I sama dengan J, ternyata tidak. I dan J berbeda. Yang I masih 0 sementara J masih 4. Kenapa 0 dan 4? Karena I adalah indeks awal sebuah larik dengan panjang 5 dan J adalah indeks akhir sebuah larik dengan panjang 5. Maka kita lihat apakah I sama dengan J min 1. Tentu saja bukan, karena ini masih terpaut jauh, sehingga prosesnya akan masuk ke else dan dilakukanlah proses yang umum di sana. Kemudian kita bisa melihat I dan J berkurang ya. Kemudian kita bisa melihat perbandingannya ya. Kemudian else lagi karena belum dekat. Kemudian kita set maksimum dan minimumnya. Terjadi proses rekursif di sana. Dan akhirnya kita menemukan I sama dengan J min 1, kemudian baru dibandingkan. Jadi konsep divide and conquer ini membagi array menjadi 2, kemudian membandingkan antara satu dengan yang dekatnya. Jadi misalnya ada 10 nilai 1 dan 2-nya ya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat pada saat jaraknya dekat dilakukan perbandingan. Ya, dilakukan perbandingan. Kita teruskan di sini. Ya, teman-teman bisa melihat bahwa nilai mid-nya adalah 1. Ya, kemudian nilai max-nya adalah 30 karena saya mengisi 10 dan 30 ya. Sehingga dibandingkan yang maksimum adalah 30, yang minimum adalah 10 ya. Kemudian kita bisa melihat lagi ya, kita lanjutkan ya. Dan di sini kita memanggil lagi ya, terus kita bandingkan dan sekarang 30 dibanding 50 ya, teman-teman bisa lihat ya. Situ kita bisa perhatikan apa yang terjadi. Maksimum 1 adalah 50, minimum adalah 10 ya. Jadi 50 dibandingkan dengan yang kecil tadi yang 10 ya. Dan seterusnya. Proses dilakukan berulang ya. Proses dilakukan berulang sampai semuanya sudah dilakukan, yaitu I sama dengan 5 ya. Setelah itu baru ditampilkan seperti kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Oke, kita lihat hasilnya. Ya, kita lihat hasilnya ya, dan nilainya pun akan tampil seperti yang kita harapkan. Nah, nilainya jadi teman-teman bisa melihat ya, nilai maksimumnya 90 dan nilai minimumnya 10. Jadi kalau kita bayangkan sih 5 nilai itu dibagi 2, kemudian saling dibandingkan antara satu nilai dengan nilai yang lain sampai ketemu semuanya lariknya selesai dibaca dan dibandingkan. Demikian kira-kira video kali ini. Satu konsep algoritma yang sederhana sudah kita pelajari, yaitu algoritma membandingkan nilai ya. Walaupun di banyak lagu jangan dibanding-bandingkan. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya dan semangat dan tetap menonton episode berikutnya.